Assalamualaikum Sobat Seleb. Wow, suasana Changi Airport seperti biasa ramai, tetapi ada satu rombongan kecil yang justru menarik perhatian banyak orang. Di tengah rombongan itu, Pharrell Prayoga berjalan santai dengan kemeja longgar berwarna pastel. Tidak ada gaya berlebihan, tidak ada kesan ingin tampil mewah, namun sorotan kamera dan tatapan wisatawan langsung tertuju padanya. Ada yang berbisik pelan, itu Pharrell, penyanyi cilik dari Indonesia kan? Begitu keluar dari pintu kedatangan, beberapa orang berjas hitam dengan headset langsung menghampiri. Mereka adalah bagian dari tim produksi Singapura yang sejak pagi menunggu kedatangan Pharrell. Salah satu di antaranya membawa papan bertuliskan, Pharrell Prayoga, Music Video Production. Dari situ saja sudah terlihat bahwa kedatangan Pharrell kali ini bukan sekadar jalan-jalan atau tampil di event kecil, dia benar-benar sedang disiapkan untuk proyek serius. Tim produksi menyalami Pharrell dengan gestur profesional. "Welcome to Singapore, Pharrell. We're ready to start the music video," ucap seorang produser yang bernama Henry Tan. Pharrell tersenyum malu, tapi jelas matanya memancarkan rasa bangga dan terharu. Saat rombongan menuju mobil van hitam yang sudah disediakan khusus, beberapa wisatawan mencoba memotret diam-diam. Ada yang tahu Pharrell dari video viralnya saat tampil di depan presiden, ada juga yang tidak mengenal tetapi penasaran karena sambutan tim produksi terlihat sangat profesional, layaknya menyambut artis internasional. Setibanya di hotel mewah di area Marina Bay, Pharrell langsung diarahkan ke check-in VIP. Staf hotel bahkan menyapa dengan sangat sopan, "Your room is prepared for your video clip schedule, sir." Kalimat itu membuat Pharrell terdiam sesaat. Ia bahkan tidak menyangka bahwa proyek ini ternyata lebih besar dari yang dijelaskan sebelumnya. Sore itu, Pharrell mengikuti briefing. Di dalam ruang meeting, ada konsep besar terpasang di layar. Music video, Pharrell Prayoga, Project ASEAN Release. Di bawahnya ada daftar lokasi yang bakal dipakai. Gardens by the Bay, Marina Barrage, Sentosa Beach, Helix Bridge, Orchard Road Night Scene. Pharrell sempat menganga. Ia baru pertama kali melihat konsep video klip sekelas artis top Asia. Produk direktor menjelaskan detail demi detail, jenis kamera yang dipakai, ton warna video, angle pengambilan shot, wardrobe, sampai koreografi kecil yang harus dilakukan Pharrell saat menyanyikan bagian ref. Di tengah briefing, produser Henry berkata, "Pharrell, this is not only a shooting. We are going to create your official music video here. We want the world to see you." Hening sejenak, Pharrell tersenyum, mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya siap, Pak." Malamnya, ia makan malam sambil memandangi pemandangan Singapura dari lantai 38 hotelnya. Dengan hati yang penuh syukur, ia berbisik pelan. Semoga hasilnya bisa bikin bangga semua orang di rumah. Hari berikutnya dimulai sejak subuh. Kru videografi sudah menunggu di lobi. Lighting crew, drone operator, penata busana, hingga sutradara musik video tampak sibuk. Sementara itu, Pharrell yang baru turun dari lift langsung disambut ramah, "Good morning, Pharrell. Are you ready for the music video?" Setelah sarapan cepat, Pharrell diarahkan ke ruangan khusus untuk fitting wardrobe. Ada 3 outfit utama yang disiapkan. 1. Outfit modern clean style untuk scene Gardens by the Bay. 2. Outfit semi-formal untuk Marina Barrage saat sunset. 3. Outfit street style untuk scene malam di Helix Bridge dan Orchard Road. Perpaduan warna dan konsep dibuat agar menampilkan Pharrell sebagai penyanyi muda yang sedang naik kelas ke pasar internasional. Ketika sesi video klip dimulai di Gardens by the Bay, suasananya luar biasa. Pharrell berdiri tepat di bawah struktur raksasa Super Tree. Cahaya matahari pagi memantul dari dedaunan futuristik di belakangnya. Begitu musik diputar melalui headphone kecil, ia mulai bergoyang pelan sambil menyanyi. Drone terbang mengitari, mengambil angle dari atas. Kamera sinematik 6K mengambil shot close-up wajah Pharrell. Kru terpaku melihat hasil monitornya. "His expression is natural. This kid is amazing," ujar salah satu sinematografer. Beberapa turis asing juga berhenti menonton. Ada yang berkata, "Is he filming a music video? Wah, cool kid." Scene berikutnya di Marina Barrage terasa lebih dramatis. Matahari mulai tenggelam, langit berwarna keemasan. Pharrell berdiri sendirian di tengah lapangan hijau luas, sementara kamera mengarah dari kejauhan.
Saat ref lagu dinyanyikan, angin bertiup kencang hingga jaket Pharrell berkibar, membuat hasil videonya terlihat sangat sinematik. Yang paling membuat kru kaget adalah suara Pharrell tetap stabil meski angin besar. Seorang sound engineer berkata sambil menggeleng kagum, "He has the lungs of a pro singer. This is insane." Setelah puas dengan beberapa scene, manajer Pharrell menerima tambahan lampiran kontrak, bonus untuk penggunaan lokasi premium dan tambahan jam syuting. Total honor Pharrell naik menjadi lebih dari 350 juta rupiah. Angka itu membuat beberapa kru senior terdiam. Are you serious? Has paid this much? Yes. Has worth it. It's rare to see a young singer get this rate. Malamnya, proses syuting berlanjut ke Helix Bridge dan Orchard Road. Lampu-lampu neon, mobil yang lalu lalang, dan suasana kota di malam hari menciptakan vibe video klip yang stylish. Pharrell tampak lelah, tetapi tetap semangat. Sutradara musik video bahkan berkata, "Pharrell, you're born for the camera." Saat proses syuting selesai pukul 23.40, kru memberikan tepuk tangan meriah. Mereka tahu, video klip ini akan menjadi salah satu karya terbaik yang pernah mereka kerjakan. Pharrell duduk di kursi lipat, memandang kota Singapura yang berkilauan. Ia tersenyum kecil, menahan napas, lalu berkata dalam hati, "Ternyata, suara bisa membawaku sejauh ini. Bahkan sampai bikin video klip di luar negeri." Dan malam itu, nama Pharrell mulai menjadi pembicaraan di media Singapura, Malaysia, hingga Brunei. Ia bukan lagi sekadar penyanyi cilik Indonesia, ia sedang naik menjadi bintang regional Asia Tenggara. Kabar bahwa Pharrell Prayoga sedang melakukan syuting sekaligus pembuatan video klip resmi di Singapura langsung meledak seperti petasan di tengah keramaian. Begitu potongan video dan foto-fotonya menyebar di media sosial, warganet langsung menyerbu kolom komentar. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan Filipina. Di Indonesia sendiri, reaksi publik terbagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama adalah rasa bangga luar biasa. Banyak yang tidak percaya anak Banyuwangi yang dulu viral karena suara polosnya kini sedang syuting video klip internasional. Komentar-komentar seperti, "Masya Allah, Pharrell makin bersinar. Bangga banget lihat Pharrell. Dari kampung ke Singapura buat MV. Indonesia boleh bangga punya talenta kayak dia." Bermunculan di ribuan postingan. Gelombang kedua adalah rasa kaget campur penasaran, terutama soal honor yang kabarnya mencapai angka ratusan juta. Banyak netizen yang terperangah, lalu menulis, "Serius ini, honor Pharrell sampai segitu? Aku sampai ngecek 3 kali, 350 juta. Gila sih ini. Itu bocah bisa beli motor, mobil, rumah, apa aja. Fix, Pharrell bukan main-main." Ada juga yang menyebut Pharrell sebagai The Miracle Boy of Indonesia, karena kariernya naik drastis dan berkembang sangat cepat. Gelombang ketiga datang dari warganet Singapura. Mereka ikut heboh karena melihat proses syuting yang dilakukan di lokasi-lokasi ikonik. Banyak warga lokal yang mengunggah story ketika melihat Pharrell sedang syuting. Ada yang menulis, "I saw this Indonesian boy shooting a music video. His voice is beautiful. Singapore welcomes you, little star. His crew looks so professional. Maybe this MV will hit millions of views." Beberapa penduduk Singapura bahkan mengira Pharrell adalah artis K-pop yang sedang syuting kolaborasi, hingga mereka bertanya, "Is he Korean Indonesia? Why the production looks so big?" Yang lain membalas, "No, he is from Indonesia. He is very famous and very good." Gelombang keempat datang dari Malaysia dan Brunei. Mereka sudah lama mengenal lagu-lagu Pharrell yang sering viral di TikTok. Saat tahu Pharrell syuting MV di Singapura, mereka langsung ikut meramaikan Timelin. Ada komentar-komentar seperti, "Alahai, suara budak ni memang best. Sempat tengok tadi di Marina, suara dia padu. Indonesia punya Pharrell lagi naik daun betul." Para kreator konten travel pun ikut panik, takut momen viral Pharrell di Singapura terlewat. Banyak dari mereka yang buru-buru ke lokasi syuting untuk mencoba menangkap momen. Ada yang berhasil merekam drone lewat tepat di atas Gardens by the Bay sambil Pharrell menyanyi, lalu videonya langsung viral jutaan views. Di sisi lain, media internasional kecil di Singapura mulai memberitakan Pharrell dengan tajuk-tajuk seperti Rising ASEAN Star Scene Filming in Singapore. Young Indonesian Talent Brings Big Production to Marina Bay.
Artikel-artikel itu dibagikan berkali-kali hingga nama Pharrell mulai muncul di trending topics wilayah Asia Tenggara. Sementara itu, netizen Indonesia ramai memuji Pharrell yang tetap sederhana meski honor ratusan juta dan syuting di luar negeri. Yang bikin makin cinta sama Pharrell itu, dia tetap rendah hati. Ini contoh anak yang nggak neko-neko tapi kariernya luar biasa. Rezeki itu memang nggak akan ketukar. Bahkan ada yang menulis panjang di komentar. Dulu lihat dia nyanyi pakai sandal jepit, sekarang lihat dia nyanyi di Singapura dengan drone keliling. Merinding sumpah. Kelompok ibu-ibu penggemar Pharrell juga ikut heboh, membuat fanbase dadakan bernama Emak-emak Cinta Pharrell. Mereka membuat postingan satu halaman penuh berisi doa-doa untuk keberhasilan Pharrell, lengkap dengan bunga virtual dan emoji haru. Di TikTok, tagar seperti tagar Pharrell Prayoga, tagar Pharrell Go International, tagar Pharrellin Singapore, tagar Maf Pharrell, langsung muncul dan meledak dipakai ribuan kali dalam beberapa jam. Ada pula warganet yang membuat editan foto Pharrell bergaya idol dengan latar Marina Bay Sands, kemudian captionnya, "Kalau Pharrell debut di K-pop, grup lain langsung dibubarkan." Editan itu langsung viral dan membuat netizen ngakak. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa fans mengaku sempat melihat Pharrell disapa oleh turis asing. Turis itu berkata, "Your voice is so sweet." Dan Pharrell hanya menjawab malu-malu, "Thank you." Momen itu direkam oleh seseorang dari kejauhan dan berhasil jadi trending di platform video pendek. Netizen Indonesia makin tersentuh ketika melihat Pharrell tetap ditemani manajernya yang sejak awal membimbingnya. Mereka menulis, "Salut sama omnya Pharrell yang tetap menjaga anak ini. Pharrell dikelilingi orang-orang baik, makanya rezekinya deras." Reaksi publik terus membesar selama berjam-jam. Bahkan beberapa orang bercanda, "Besok jangan kaget kalau Pharrell ditawari main film Marvel. Tinggal tunggu Pharrell collab sama artis global. Tunggu aja, Pharrell go ASEAN lalu go international." Pada malam itu, timelin seluruh media sosial seperti dikuasai oleh satu nama saja, Pharrell Prayoga. Dan semua orang menyadari bahwa perjalanan kariernya baru saja memasuki babak level internasional yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, kisah perjalanan Pharrell di negeri Sakura, dari manggung, syuting video klip, sampai disambut para fans, menjadi semacam mosaik baru dalam hidupnya, seolah takdir sedang menata ulang potongan-potongan warna yang dulu sempat kusam. Jepang, bukan hanya tempat ia bekerja, tetapi seperti cermin besar yang memantulkan kembali siapa dirinya sebenarnya, seorang anak yang dulu lahir dari kesederhanaan, jatuh bangun di tengah badai keluarga, namun tetap memilih berdiri tegak dengan suara yang tak pernah padam. Seandainya hidup adalah kereta Shinkansen, maka momen ini adalah pemberhentian penting yang memberi jeda sekaligus arah baru. Di setiap lampu neon yang berpendar di Shibuya, seolah ada pesan lembut, bahwa jalan menuju masa depan tidak selalu harus lurus, kadang berkelok, kadang terhalang kabut, tapi selalu ada cahaya yang menunggu di ujungnya bagi mereka yang terus berjalan. Dan Pharrell, dengan langkah kecil yang berubah menjadi langkah besar, kini sedang berada di rel yang menuju pada versi terbaik dirinya. Publik boleh bersorak, kamera boleh merekam, dan panggung boleh berubah-ubah, tetapi suara yang keluar dari dadanya adalah suara seorang anak yang pernah patah, lalu belajar menyusun ulang dirinya perlahan-lahan. Seperti bunga sakura yang hanya mekar pada waktunya, perjalanan ini mengajarkan bahwa keindahan tidak datang terburu-buru, ia tumbuh dari kesabaran, dari luka yang sembuh, dari harapan yang dipupuk diam-diam. Dan jika suatu hari video klip itu ditonton jutaan orang, mungkin mereka hanya melihat musik dan visual yang indah. Namun di balik itu, ada cerita tentang keberanian menembus batas, tentang anak kecil yang dulu nyaris hilang di telan kerasnya kehidupan, kini berdiri di negara orang dengan kepala tegak. Seperti kapal kecil yang akhirnya menemukan angin terbaik, Pharrell kini berlayar lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan. Biarlah kisah ini menjadi pengingat bahwa kadang hidup memberi ujian hanya untuk memastikan kita siap menerima hadiah yang lebih besar. Dan di bawah langit Tokyo yang luas, Pharrell telah membuktikan satu hal, bahwa perjalanan yang jujur, meski dimulai dari luka, akan selalu berakhir pada cahaya.